syarat-syarat sahnya berpuasa. Yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kan wanita itu agamanya kurang. Kenapa kok agamanya kurang? Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah ketika dia haid dia itu tidak sholat dan tidak puasa? Kan gitu. Fadzalika nuqsanu diniha. Itulah kurangnya agamanya, karena dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki, melakukan semua ibadah. Jadi ini menandakan bahwasanya kalau wanita haid maka tidak berpuasa. Nifas itu dikiaskan atau disamakan hukumnya atau bahasa ilmiahnya dianalogikan kepada haid. Jadi nifas itu dia dianalogikan, dikiaskan kepada haid. Berarti yang pertama harus suci dari haid dan nifas. Yang kedua, niat. Harus niat. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, baik sahnya atau tidaknya. Demikian pula berkaitan dengan banyak atau sedikitnya pahala. Itu terkait sekali erat dengan niat. Dan niat itu di dalam hati, tidak dilafadzkan. Tidak dengan nawaitu sauma godin an adain fardi syahrin ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masih hafal ya, saya juga masih hafal sih. Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang menyatakan itu. Hadis sahih, hadis dhaif saja tidak ada, apalagi hadis sahih. Tidak ada satupun. Maka sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Fa inna ahsanal hadyu Muhammadin SAW. Sungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Tidak ada satupun. Kalau dikatakan ini hanya sebagai untuk menguatkan yang ada di dalam hati, kalaulah itu benar dan baik dan bagus, pasti Nabi SAW memberi pelajarannya atau memberi contohnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya niat itu letaknya di mana? Di dalam hati dan tidak diucapkan. Ya. Tidak ada satupun dalil tentang hal itu. Yang ada innamal a'malu binniyat, betul, tapi lafaz atau Nabi melafadzkan pada ibadah seperti ini tidak ada. Dan juga niat itu ibadah hati. Ya, bukan ibadah di lisan. Dan ketika yang hati mengatakan atau berniat A, lisannya mengatakan B, maka yang dianggap adalah yang di dalam hati. Oleh karenanya niat itu amalan hati dan tidak diucapkan. Lalu gimana teknisnya? Nggak diucapkan dalam hati gitu ngomongnya, saya niat puasa tapi dalam hati, tidak demikian. Jadi niat itu adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat. Ya, ketika kita sudah diumumkan 1 Ramadan, sudah besok saya puasa, kalau begitu besok saya puasa, maka dia sudah berniat puasa. Atau besok dia nggak ngomong apa-apa, pagi harinya dia ngambil makanan sahur, ya, dan menyantap sahur, dia telah dianggap memiliki niat berpuasa. Intinya niat itu dorongan hati, bukan lisan, bukan amalan lisan. Ketika hati kita menginginkan untuk melakukan sesuatu,
sebetulnya kita sudah berniat kepada sesuatu. Bisa diikuti sampai di sini? Baik. Kemudian yang berkaitan dengan niat, ada hal-hal yang penting berkaitan tentang niat ini. Hal-hal yang penting berkaitan dengan niat puasa Ramadan. Pembahasan yang keberapa? Ya? Masih ini ya, masih syarat-syarat sahnya ya. Cuman ini poin turunan dari niat. Yang pertama, yakin. Tidak boleh ragu. Maksudnya gimana? Besok saya mau puasa. Sudah yakin enggak? Enggak gini, besok puasa enggak ya? Puasa apa enggak nih? Aduh, bingung puasa apa enggak. Ini berarti apa? Dia apa? Ragu dan tidak dianggap niatnya. Kalau niat itu harus apa? Yakin. Kalau masih ragu besok puasa enggak ya? Enggak tahu deh, gimana nantilah. Berarti dia belum berniat. Bisa diikuti? Yang kedua, menentukan ibadah yang akan dilaksanakan. Kalau dalam hal ini menentukan berarti puasa yang akan dilaksanakan. Harus ada ta'yin istilahnya. Niat ini untuk melakukan ibadah apa? Nah, kalau berkaitan dengan Ramadan berarti dia harus memiliki niat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bukan hanya sekedar besok puasa. Puasanya apa ya? Enggak tahu deh. Enggak tahu puasa wajib, enggak tahu sunnah, enggak tahu puasa apa. Enggak. Tetapi harus dia pastikan tuh, tentukan puasa apa yang dia ingin lakukan. Bisa diikuti? Itu poin yang keberapa tadi dari hal-hal yang penting tentang niat? Yang kedua, yang ketiga, waktu niat pada malam hari sebelum fajar. Berniat puasa, waktunya kapan? Di malam hari sebelum fajar. Ini berkaitan dengan Ramadan ya. Harus pada malam harinya dia niat. Nggak boleh pas abis subuhnya baru saya mau puasa Ramadan. Dia tidak niat, tidak sah puasanya. Harus malam harinya setelah maghrib berarti sampai sebelum subuh, sebelum masuknya waktu fajar. Dari hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Dari Hafsah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak, aslinya sih memastikan ya, atau tidak berniat puasa. Barang siapa yang tidak berniat puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada niat baginya. Maksudnya tidak sah puasanya. Jadi pada malam harinya harus apa? Harus niat tuh. Walaupun para ulama sebetulnya berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan boleh niat walaupun setelah fajar. Ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisahnya adalah dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Aisyah beliau pernah menceritakan suatu hari Nabi pernah menemuiku. Faqala, kemudian beliau bertanya, hal indakum syai'un? Kalian punya makanan? Kalian punya makanan, akhwat? Oh iya. Nah, Nabi mengatakan hal indakum syai'? Apakah kalian punya makanan? Maksudnya ke istri beliau ya. Fakulna, kami mengatakan la, tidak ada makanan. Tuh, Masya Allah, Nabi kalian sering seperti ini anak-anak, enggak punya makanan di rumahnya. Kalian alhamdulillah ya, ada terus ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu kadang ada, enggak pernah beliau itu sama keluarganya kenyang 2 hari itu enggak pernah. Berturut-turut, sekarang kenyang, besok kenyang, enggak pernah. Ya kalau kita pagi kenyang, siang kenyang, malam udah kemelakaran. Tahu kemelakaran? Mbak, tahu apa artinya kemelakaran? Hah? Tahu artinya kemelakaran? Yang orang Sunda tahu? Hah? Yang orang Loji tahu? Kemelakaran? Kekenyangan. Penuh banget perutnya, itu kemelakaran. Nah, Nabi SAW ini pernah bertemu keluarga beliau, bertanya kepada Aisyah, ada enggak kalian punya makanan? Enggak punya. Masya Allah ya. Kemudian beliau mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa. Tuh, Masya Allah ya, Nabi kalau enggak ada makanan bukannya marah-marah, enggak masak apa? Ya, enggak belanja, itu sayur, tukang sayur banyak tadi seliweran di depan rumah, enggak pada malas banget. Enggak, kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Iya, Masya Allah ya. Dan memang nggak ada, karena nggak beli, nggak ada yang dimakan. Ya. Nah ini beliau mengatakan apa? Bukan malam ya, nggak mungkin malam ya mau makan ya. Maksudnya malam-malam begitu. Ya malam banget kan nggak. Ini kan maksudnya adalah setelah subuh, belum makan, mau sarapan atau mau makan lah, intinya setelah subuh nggak dapat makanan. Kalau begitu saya berpuasa. Maka dari hadis ini sebagian para ulama membolehkan niat itu setelah subuh. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya bagaimana menggabungkan 2 hadis tadi. Tadi hadisnya riwayat Abu Dawud, barang siapa yang tidak berniat puasa waktu malam sebelum fajar tidak ada puasa baginya. Dengan hadis ini, maka cara memahaminya adalah hadis Hafsah, tadi hadis Hafsah tentang gimana? Masih ingat enggak? Ya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar tidak ada puasa darinya. Dan hadis Aisyah tadi gimana kisahnya? Nabi pernah bertemu Aisyah, kemudian bertanya ada makanan enggak? Kemudian mengatakan tidak, kemudian Nabi bilang apa? Kalau begitu saya puasa. Nah, cara memahami 2 hadis ini yang seakan-akan, yang seolah-olah kok bertabrakan, bertentangan, maka ketahuilah dulu pertama, enggak mungkin dalam Islam itu saling bertentangan hukum itu, enggak mungkin. Itu yang perlu diketahui. Kalau ada yang kesannya bertentangan, maka itu dari kitanya yang salah dalam memahaminya. Maka cara memahaminya adalah hadis Hafsah adalah untuk puasa wajib. Adapun hadis Aisyah adalah untuk puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib, di antaranya Ramadan, di antaranya puasa nazar, ya bernazar kan wajib tuh untuk ditunaikan. Maka harus apa? Niat sebelum apa? Sebelum fajar. Kalau puasa sunnah maka apa? Boleh setelah fajar. Dalilnya hadis Aisyah. Bisa diikuti? Baik. Kemudian masih pembahasan tentang niat. Yaitu apakah niat puasanya itu setiap malam ataukah sekali niat untuk 1
bulan. Jadi niatnya cukup sekali atau harus tiap malam begitu loh, paham nggak, akhwat? Paham ya? Jadi harus satu paket gitu ya, 1 bulan, boleh 1 paket gitu, ya paket hemat ya, jadi sekali doang. Kemudian setelahnya udah langsung on terus ya, ataukah harus diperbaharui, diupdate setiap malam ya niatnya. Maka para ulama berbeda pendapat tadi, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ada yang mengharuskan setiap malam, ada juga yang mencukupkan hanya pada 1 malam. Maka jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya harus setiap malam. Dalilnya hadis Hafsah. Masih ingat hadis Hafsah? Hafsah masih ingat nggak Hafsah? Hadis Hafsah? Gimana Hafsah? Hadisnya? Ya bagus, Masya Allah ya Hafsah ya. Hadis Hafsah harus tahu hadisnya ya. Baik. Nah itu kan setiap malam itu dilakukannya. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, ya berarti kan setiap apa? Malam. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, itu cukup niatnya 1 kali saja untuk 1 bulan ya, combo ya, paket hemat langsung 1 bulan selalu on. Beliau mengkiaskan kepada sholat. Sholat itu kan misalnya ada beberapa rakaat ya anak, ya akhwat ya. Nah, apakah setiap rakaat kita niat anak akhwat? Tidak, tetapi kapan niatnya? Di awal sholatnya kan gitu, maka sampai selesai. Nah ini dalilnya adalah kias kepada sholat. Maka pendapat yang kuat adalah yang setiap malam. Kenapa? Karena tadi hadis Hafsah pertama. Yang kedua adalah bahwasanya puasa yang 1 bulan Ramadan ini berbeda dengan sholat. Karena kalau sholat itu 1 kesatuan. Awalnya sampai akhirnya itu menjadi 1 kesatuan. Kalau awalnya sah, di akhirnya pas tahiyat itu batal sholatnya, maka diulangnya apa? Semuanya dari rakaat pertama kan gitu, tidak diulang apa? Rakaat terakhirnya saja kan tidak. Adapun puasa tidak seperti itu, setiap hari adalah ibadah yang terpisah. Kan kalau misalnya kita puasa 1 bulan, udah 27 hari kita puasa, kemudian di hari ke-28 batal. Apakah ngulang dari hari pertama lagi atau tidak? Tidak, yang diulang yang mana? Hari yang keberapa? 28 saja. Nah itu makanya berbeda dengan sholat. Kalau sholat 1 rangkaian dia. Yang awalnya terkait dengan akhirnya. Kalau akhirnya batal diulang lagi dari awal. Kalau puasa tidak demikian. Dia adalah ibadah yang setiap harinya terpisah. Oleh karenanya, karena setiap harinya adalah ibadah yang tersendiri, maka disyaratkan untuk niat. Inilah pendapat yang kuat. Jadi harus setiap apa? Niatnya setiap malam.